Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala habibinal mustafa wa ala alihi wa ashabihi al-sidqi wal wafa. Qala Allah ta'ala, ya ayyuhal muzammil qumil layla illa qalila. Wa qala aidan awzid alaihi warattilil qur'ana tartila. Amma ba'd. Sahabat Al-Syifa dimanapun Anda berada, alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala yang telah menurunkan Al-Quran kepada kita semua sebagai pedoman hidup. Salat ma'asalam, ta'ziman wa mahabbatan, semoga dan selalu tercurahkan kepada sang pembawa wahyu ilahi, yakni baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan kepada seluruh keluarganya, sahabatnya, dan pengikutnya serta seluruh umatnya yang senantiasa menjaga sunnahnya hingga akhir zaman. Sahabat Al-Syifa yang dimuliakan Allah, pada kesempatan kali ini insya Allah kita akan membahas tentang urgensi ilmu tajwid. Karena Al-Quran itu sebagai petunjuk kehidupan bagi manusia. Dan agar manusia atau kita semakin tahu bahwa Al-Quran itu adalah sebuah petunjuk atau pedoman hidup, agar manusia itu selalu di jalan yang lurus, jalan yang diridhoi Allah, maka kita jalan pertamanya yakni dengan membaca Al-Quran. Dan untuk kita bisa membaca Al-Quran dibutuhkan sebuah perangkat yang dinamakan dengan ilmu tajwid. Sahabat Asy-Syifa, insya Allah pada kesempatan kali ini di sesi yang kedua kita akan membahas tentang urgensi ilmu tajwid. Pentingnya seseorang untuk belajar ilmu tajwid, karena ilmu tajwid inilah adalah salah satu ilmu yang menjaga keaslian bacaan Quran yang sampai pada kita semua. Maka dari itu sahabat Asy-Syifa, kita agar lebih paham lagi, maka akan kami jelaskan tentang ruang lingkup ilmu tajwid, mulai dari definisi, kemudian nanti ada hukum mempelajari tajwid. Kemudian yang ketiga nanti tentang tujuan mempelajari ilmu tajwid. Jadi sahabat Asy-Syifa, agar kita semakin semangat dalam belajar tajwid, maka ada sebuah pengantar yang perlu kita pahami terlebih dahulu. Apa sebenarnya ilmu tajwid itu? Nah, maka yang kita tampilkan pertama yakni tentang definisi ilmu tajwid. Ilmu tajwid adalah sebuah ilmu untuk mempelajari Al-Quran sebagaimana bacaan Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Dari definisi ini sudah bisa kita gambarkan bahwa ilmu tajwid inilah adalah ilmu yang benar-benar menjaga keaslian bacaan Rasulullah
baca Al-Quran yang disampaikan oleh Rasulullah kemudian diriwayatkan oleh para sahabatnya. Dan di antara para sahabat yang masyhur meriwayatkan bacaan yang sampai pada kita, bacaan Imam Asim adalah sahabat Ibnu Mas'ud, kemudian ada Ali bin Abi Thalib, kemudian Sayyidina Utsman, kemudian ada sahabat Ubay bin Ka'ab. Oleh karena itu, mempelajari ilmu tajwid adalah sesuatu yang sangat wajib, karena ilmu tajwid ini akan mengawal manusia untuk bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Jadi itu sahabat Asy-Syifa tentang pengertian ilmu tajwid, ilmu untuk mempelajari Al-Quran sebagaimana bacaan Rasulullah. Nah, kemudian sahabat Asy-Syifa yang kedua, setelah kita tahu bahwa definisi dari ilmu tajwid yakni ilmu untuk dalam rangka mempelajari Al-Quran sebagaimana baca Rasulullah, yang selanjutnya yang mungkin menjadi pertanyaan adalah lantas apa hukum mempelajari ilmu tajwid? Hukum mempelajari ilmu tajwid terbagi menjadi dua. Satu atau A, jadi hukum belajar. Hukum belajar teori tajwid. Kemudian hukum mempraktekkan teori tajwid tersebut dalam bacaan Al-Quran. Mempraktekkan tajwid. Jadi nanti kita bisa bagi dua. Pertama yakni bagaimana hukum mempelajari secara teori, mempelajari tajwid secara teori. Ulama sepakat mengatakan bahwa hukum mempelajari ilmu tajwid yakni fardu kifayah. Fardu kifayah ini adalah fardu yang bisa diwakilkan atau sudah gugur apabila sudah terwakili oleh satu seorang dari sebuah komunitas masyarakat. Ketika mungkin dalam sebuah masyarakat satu RW tidak ada yang mempelajari Al-Quran, maka dalam satu RW tersebut mendapatkan kewajiban satu orang saja agar dia mempelajari teori atau ilmu tajwid tersebut. Apabila kewajiban itu sudah terwakil satu orang maka gugur kewajiban tersebut. Namun lain cerita, sahabat Asy-Syifa, ketika belajar teori tajwid ini di sebuah komunitas pesantren, ya, di sebuah sekolah yang mana pesantren atau sekolah tersebut sudah memiliki kurikulum atau materi tentang tahsin atau tajwid, maka hukum mempelajari teori tajwid tersebut bukan fardu kifayah lagi, tapi fardu ain yang sifatnya wajib bagi setiap santri atau pelajar yang ada di tempat tersebut. Itu tentang hukum belajar teori tajwid. Kemudian sahabat Asy-Syifa yang kedua yakni hukum mempraktekkan teori tajwid tersebut ke dalam bacaan Al-Quran. Kalau ini semua ulama sepakat mutlak bahwa hukumnya adalah fardu ain. Fardu ain. Kewajiban setiap individu. Jadi siapapun ketika membaca Al-Quran maka dia wajib mempraktekkan teori tajwid tersebut ke dalam bacaan Al-Qur'annya. Kalau tidak, maka dia akan mendapatkan dosa. Nah, jadi kewajiban mempraktekkan teori tajwid ke dalam bacaan Quran ini sudah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala
dalam surah Al-Muzammil ayat keempat. Ya. Jadi ini landasan teoritisnya, bahwa dalilnya yakni surah Al-Muzammil ayat keempat. Ya. Allah berfirman, "Auzid alaihi warattilil Qur'ana tartila." Bacalah Al-Qur'an dengan tartil. Tartil itu apa? Yakni mentajwidkan Al-Qur'an serta mengetahui tempat-tempat wakaf. Jadi mempraktekkan teori tajwid ke dalam bacaan Quran adalah fardu ain, kewajiban setiap orang yang membaca Al-Quran tersebut. Nah, sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Muzammil ayat 4 tadi. Kemudian Rasul juga mensabdakan, memerintahkan pada kita bahwa membaca Al-Quran harus mempraktekkan ilmu tajwid atau sesuai dengan yang dibacakan oleh Rasulullah. Beliau bersabda sebagaimana dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, di sana beliau bersabda bahwa Iqra'ul Qur'an biluhunil arabi wa aswatiha. Bacalah Al-Qur'an sebagaimana bacaan orang Arab dan membaguskan suara. Jadi Rasulullah SAW merintahkan kepada kita semua agar membaca Al-Quran sebagaimana bacaan orang Arab dan suaranya persis seperti orang Arab, makhraj dan sifat-sifatnya. Yang terakhir ya, yakni tentang landasan atau dalil kewajiban seseorang membaca Al-Quran harus sesuai dengan tajwid, yakni sebagaimana pendapat Imam Al-Jazari. Imam Al-Jazari beliau memiliki sebuah statement dalam matan Jazari. Beliau mengatakan wal akhdhu bit tajwidi hatmun lazimun man lam yujawwidil qur'ana athimun. Membaca Quran dengan tajwid itu hukumnya wajib. Barang siapa yang tidak menggunakan tajwid maka dia athimun, maka dia kena dosa. Nah, kemudian beliau melanjutkan dengan bait berikutnya, li'annahu bihil ilahu anzala. Karena Al-Quran diturunkan seperti itu. Wahakadha minhu ilaina wasola. Dan Al-Quran sampai kepada kita pun dengan menggunakan tajwid. Ya. Jadi memang kewajiban dalam mempraktekkan teori tajwid dalam bacaan Quran ini sudah ada landasan perintah satu dari Allah, kemudian dari Rasulullah, kemudian pendapat dari ulama sekaliber Imam Al-Jazari. Oke sahabat Al-Syifa, yang terakhir dari ruang lingkup tentang ilmu tajwid, definisi sudah kita jelaskan, kemudian hukum-hukum sudah kita hadirkan, maka yang terakhir, yang ketiga yakni tujuan. Ya. Ini yang penting, yang perlu difahami bersama, yakni tujuan belajar tajwid. Ya. Apa sih sebenarnya tujuan kita belajar ilmu tajwid? Tujuannya hanya satu, sahabat Al-Syifa, yakni agar lisan tidak salah dalam membaca Al-Quran, atau agar lisan terhindar dari kesalahan ketika membaca Al-Quran. Tujuannya yakni menjaga lisan, ya, terhindar dari kesalahan, ya, membaca Al-Quran. Ya. Nah, jadi tujuan tajwid, kita mempelajari tajwid hanya satu, yakni menjaga lisan kita agar terhindar dari kesalahan ketika membaca Al-Quran. Dan nah, kesalahan dalam membaca Al-Quran ini, sahabat Al-Syifa, para ilmuwan tajwid membuat sebuah pengertian bahwa kesalahan ini disebut dengan lahan. Ya.
Kesalahan dalam membaca disebut dengan al-lahn. Al-lahnu. Kesalahan dalam membaca Quran disebut al-lahnu. Dan al-lahnu ini terbagi menjadi dua. Satu, dua. Ya. Lahan atau kesalahan yang pertama yakni namanya kesalahan atau lahan jali. Ya. Lahan jali, kesalahan yang fatal. Lahan jali adalah kesalahan yang fatal, kesalahan yang bisa merusak makna. Contoh lahan jali atau kesalahan yang berpotensi merusak makna, yakni ketika misalnya seseorang membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, harusnya pakai ain tapi dia bacanya pakai hamzah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, itu akhirnya nggak ada artinya, sehingga al-alamin dibaca alamin akhirnya nggak memiliki arti dan mengakibatkan rusaknya makna, sehingga bacaan Quran itu menjadi salah. Ketika bacaan Quran itu dipakai untuk sholat, maka ketika dalam Fatihah maka sholatnya tidak sah karena dia merusak makna Al-Fatihah itu. Itulah yang disebut dengan lahan jali, kesalahan yang fatal, kesalahan yang tinggi, ya, yang levelnya paling atas. Nah, kemudian sahabat Al-Syifa, kesalahan yang jenis kedua yakni lahan khaufi. Khaufi atau ringan. Ringan. Ya. Kesalahan ringan, kesalahan yang tidak sampai merusak makna. Contoh, misalkan kita membaca harusnya yang tepat itu alhamdu, alhamdu. Nah, kemudian misalkan ada membaca alhamdu dengan alhamdu, maka ini adalah kesalahan yang ringan karena tidak sampai merusak makna. Dia hanya memunculkan bunyi qalqalah dalam huruf lam yang harusnya lam itu tidak ada qalqalahnya. Alhamdu dibaca alhamdu. Kemudian ini kesalahan yang kadang sering terjadi di kesalahan yang khofi, kesalahan yang ringan, membaca huruf yang harusnya sedang atau pendek menjadi dipanjangin. Contoh, iyyaka na'budu, harusnya iyyaka satu alif. Dia membacanya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu tidak sampai merusak makna, tapi termasuk kesalahan ringan. Ya, kesalahan ini bisa kita ketahui ketika kita memang komitmen belajar ilmu tajwid. Oke, para sahabat Al-Syifa, jadi tujuan mempelajari ilmu tajwid yakni tidak lain dan tidak bukan adalah menjaga lisan agar terhindar dari kesalahan, dan kesalahan itu ada yang berupa kesalahan fatal, kemudian ada berupa kesalahan yang ringan. Maka sahabat Al-Syifa, ketika kita ingin belajar tajwid dengan benar, ketika ingin belajar Al-Quran sesuai yang dibawakan oleh Rasulullah, maka kita harus giat belajar ilmu tajwid terlebih dahulu. Baik sahabat Al-Syifa, demikian itu yang dapat kami paparkan. Semoga ada manfaatnya. Ingat, belajar tajwid, belajar Quran itu sangat mudah selama kita memiliki niat dan semangat yang kuat. Terus berjuang demi kebaikan, demi mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, dengan selalu berupaya menjadi hamba yang terbaik dalam membaca Al-Quran. Sampai ketemu di sesi berikutnya, kita membahas insyaallah bahasan kita pada pekan depan, yakni tentang praktek membaca Al-Quran yang akan kita mulai dari ta'awud kemudian bismillah. Jazakumullah sahabat Al-Syifa, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wal afu minkum, tsumma assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Innallaha alimu ghaibis samawati wal ardh